Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda mendengar kisah maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada orang tua? Dan ternyata di dalam Al-Quran juga ada sebuah kisah yang menceritakan suatu kaum yang dikutuk menjadi kera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kisahnya? Kisah ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 166, bahwa mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kehidupan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang dikutuk menjadi kera seperti dikisahkan di dalam Al-Quran ternyata adalah bangsa Bani Israel. Menurut para mufassir, ternyata manusia yang dikutuk tersebut ialah kaum dari bangsa Yahudi. Mereka hidup pada masa jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semua dari kaum tersebut dikutuk menjadi kera. Mereka yang dikutuk tersebut karena memiliki sifat sombong atas segala perintah yang diberikan oleh Allah, dan juga mereka yang melanggar perjanjian kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang kepada mereka, tapi mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Kaum Yahudi yang dikutuk tersebut hidup di tepi pantai. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai penangkap ikan di laut. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hari Sabtu untuk khusus beribadah kepadanya, dan dilarang kaum itu untuk menangkap ikan. Akan tetapi kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dengan memunculkan ikan berlimpah tepat di hari Sabtu. Ikan-ikan bermunculan lebih banyak dibanding hari biasanya. Melihat hal ini, ada sebagian di antara kaum Yahudi yang kemudian memasang perangkap ikan pada hari Jumat menjelang Sabtu. Tujuannya adalah agar di hari Sabtu mereka tetap beribadah kepada Allah, dan hari Minggunya perangkap ikan yang mereka pasang tersebut telah penuh dengan ikan. Tentu saja hal ini telah melanggar perintah yang Allah berikan. Karena hal tersebutlah maka mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Hal inilah diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak semua Bani Israel atau Yahudi yang dikutuk menjadi kera, melainkan sebagian mereka yang melakukan kecurangan dengan melanggar perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu saja. Akan tetapi hampir semua Bani Israel mengetahui mengenai perkara tersebut, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa sebagian di antara mereka masih ada yang taat kepada perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Untuk mereka yang tidak dikutuk menjadi kera, akhirnya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Ulama tafsir berbeda pendapat terkait di mana keberadaan kera tersebut kini. Ada yang mengatakan jika mereka diubah menjadi kera, mereka kemudian diubah kembali menjadi manusia. Namun sebagian pendapat mengatakan jika kera tersebut mati dan punah, namun yang pasti mereka tidak berketurunan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, serta jangan sekali-kali berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda,
Mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah, yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.